Wa qala radhiyallahu anhu, mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha. Nah, ini makin diperjelas hikam di atas tentang kedudukan orang yang khusus ya, dan orang yang umum sekaligus. Jatuh kakak bawa sana adiknya, nanti jatuh. Fa'alam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Ketika Allah telah merizkikan kepadamu ketaatan. Ketaatan ini apa saja ya? Ya, tadi karena beliau mazhabnya Hanafi, maka ketaatan menurut mereka adalah makna umum, baik itu ibadah, qurbah atau adah. Adat yang sudah bersendikan syariat itu termasuk taat menurut mazhab Hanafi. Nama taat lebih umum, maka Imam Ibn Atha menggunakan kata taat, bukan menggunakan kata ibadah ya. Apabila Allah telah memberikan rizki taat kepadamu, satu. Yang kedua, wal ghina bihi. Wal ghina bihi ini adalah rasa cukup dengan Allah. Dia merasa taat ini dari Allah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Ghina bihi ini dorongan taatnya Allah. Ya, ada dorongan taatnya istri, dorongan taatnya mertua, dorongan taatnya bos, dorongan taatnya ingin dikata soleh, dorongan taatnya karena dia dah jadi ustadz, dorongan taatnya karena dia dah jadi tuan guru. Maka ya, dari taat ini pun dia masih memerlukan surga, memerlukan pujian, memerlukan. Nah, ini belum ghina bihi. Taat dan rasa ghina, rasa tidak perlu kepada yang lain. Apabila kita mendapat dua rezeki ini, maka berarti dia telah dilumuri nikmat zahir dan batin. Mananya kalau baru direzekikan taat saja, ini maknanya kita mendapat nikmat zahir saja. Tetapi apabila kita mendapat selain taat, rasa ghina, rasa hanya dengan Allah, maka nikmat batin juga kita dapat. Itu sama dengan hikmah di atas. Kalau kita taat saja, ini sudah mulia kedudukannya, tapi kedudukan yang rata-rata. Ya, kedudukan rata-rata, tahu? Kedudukan yang meratalah, yang awam. Tetapi kalau di samping taat, di dalam batinnya merasakan keagungan Allah, datang rasa itu, ya, itu tandanya orang dekat kepada Allah itu, keagungan Allah itu telah menghilangkan ya, rasa wujud dirinya itu. Dan keagungan itu datang bukan bentuk pikiran, rasa agung Allah, bukan, tetapi tajalli sifat, akhlak. Kalau kita yang menciptakan agung sampai kita lemes, itu kita ditekan oleh perasaan ya, pikiran kita ya. Namun apabila Allah memberikan rizki kepada kita taat,
menjalankan perintah, menjauh larangannya di zahirnya saja. Dan yang kedua, ghina bihi, batinnya. Di dalam taat itu kecondongan kita bukan untuk taat, bukan kepada taat, tetapi kecondongan, ketergantungan hati, ta'alluq hati kita kepada Allahnya, ya, dan tidak berhilang pikiran lain selain Allah, tidak, dalam melakukan taat ini, ya. Maka ketahuilah berarti Allah telah memberikan, melumuri, memenuhi nikmat zahir dan batin, ya. Zahirnya adalah taat, batinnya yaitu ma'rifat, ya. Ma'rifat. Itu sebab kesalahan umat Islam sekarang tidak melihat akhlak, ya, akhlaknya yang dipahami oleh mereka akhlak filsafat, pemahaman tentang budi adat istiadat, ya, bukan. Orang Arab ngelihat kita ini wali semua, ya, karena budi pekertinya luhur, itu udah adat, gitu. Ya, sudah jadi adat. Tetapi akhlak dalam tasawuf adalah, ya, cahaya yang telah masuk ke dalam batin, cahaya Muhammad, ya, cahaya Muhammad. Baik. Wa qala aidha khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Unik hikmah ini, ya. Sebaik-baik, ya, sesuatu yang engkau minta kepada Allah, dari Allah, ya, adalah sesuatu yang Allah minta kepadamu. Orang apabila melakukan ibadah merasa dia yang mempersembahkan ibadah, ini baik saja, tidak sebaik-baiknya. Tetapi yang terbaik itu adalah bahwa dia diberi hidayah, dianugerahkan beribadah kepada Allah, bukan dia yang melakukan ibadah. Ya, karena ada pengakuan itu, dan pengakuan itu hijab. Saya kurang bagaimana baik dengan kamu, ini berarti miskin, ya. Kurang bagaimana baik dengan saya, ya. Meskipun kamu bersikap buruk padaku, aku tetap bersikap, masih ada dianya, istilahnya. Itulah yang dimaksud masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada, orang berterima kasih, makasih Tuhan, Tuhan telah berbuat baik, telah menolong saya, Tuhan telah, pikiran dia, menolong apa saya? Semuanya Allah yang beri. Kalau tidak dengan saya pun, kalau Allah berkehendak mungkin dengan yang lain, ya. Itu maknanya dia tidak ada itu. Itu adalah kondisi yang terbaik umat Islam itu. Maka sesuatu yang afdal yang kamu minta adalah sesuatu yang Allah minta kepadamu.
Ya, kita minta agar Allah menurunkan ibadah, misalnya. Lalu kalau kemudian Allah bukan hanya memberi ibadah, apa saya, tapi memberi juga khusyuk, khudu, istiqomah. Ini yang terbaik, ibadah yang terbaik. Ya, padahal sama saja maknanya, bukan hanya taat tetapi ghina, kan gitu. Bukan hanya zahir tetapi yang terbaik zahir itu apabila ada batinnya. Makanya Nabi bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi. Ya. Orang beribadah yang membuat amalnya baik itu niatnya, ikhlasnya, khusyuknya makin bersih, amalnya makin tinggi. Maka untuk melihat orang beramal mana yang lebih baik tergantung khusyuknya, niatnya. Itu yang dua orang beribadah, mana yang lebih baik khusyuknya. Ya. Maka niatnya dikatakan oleh Rasulullah, niyatul mu'min khairun min amalih. Kenapa demikian? Orang berbuat baik, terkadang kita minta dari Allah agar dibalas, baik balasannya itu duniawi, ya, dan atau ukhrawi. Karena ingin balasan, baik itu balasan apalagi di dunia, sehingga balasan di akhirat pun surga pahala itu masih bagian dari keinginan nafsu, ya, bagian dari keinginan nafsu. Ya. Tetapi jika Allah beri kita istiqomah, syuhud, merasa bahwa ini dari Allah. Kalau kita merasa bahwa ini ketaatan dari Allah, tak akan kita minta upah dari taat ini, wong itu aja sudah pemberian. Nah, perasaan kak, jangan ditutup, Kak. Nah, perasaan, ya, pandangan batin melihat bahwa taat ini dari Allah, maka dia tidak minta balasan tukaran taat ini. Orang-orang awam maunya diberitahu, kamu sedekah nanti Allah balas yang lebih banyak. Ini kan gula-gula namanya. Ya, ustaz-ustaz ceramah gula-gula ya memang untuk awam, enggak apa. Kamu sedekah, nanti kamu akan dibalas oleh Allah. Allah ada. Sudah semangat sekali itu ibadah. Padahal itu gula-gula. Ya, itu awam. Ya. Sehingga ada ustaz khusus buka madrasah dakwah, ya, untuk gula-gula saja. Itu sudah bagus, ya. Sudah bagus. Dan bahkan orang yang hanya dalam kondisi ini, fisik ini, merasa bahwa dia terbaik sudah. Kalau ukuran para wali, perasaan terbaik itu sudah menunjukkan bahwa kualiti ibadahnya kosong. Kosong. Ya, kalau bagi awam, ya, bagi kita, ya, itu udah cukup itu. Ya, kalau kita tidak mukhalafah, menyalahi syariat, kita berada dalam berbagai macam taat, sudah masya Allah. Namun kita perlu tahu juga kedudukan orang aulia muqarrabin agar, ya, nilai ibadah kita yang hanya zahir ini berharga, tidak habis dengan merasa baik, merasa benar, tidak rusak.
dengan merasa hebat. Nah ini ya. Oke, tak apa, kita merasa bahwa aku yang berbuat taat, aku. Kan orang awam, artinya jangankan merasa bahwa dia banyak taat, merasa dia sabar saja merasa. Saya taat, saya memang sabar, saya ridho, saya orangnya saya. Ini aja sudah jatuh itu di ya. Kenapa tidak bersyukur? Ya masalahnya dia memang tidak diberi sabar, tidak diberi ridho, maka tidak merasa bahwa tidak menimbulkan rasa syukur. Ya. Itulah perlunya tazkiyah, penyucian batin, tasfiyah, ya. Penyucian kalbu, agar perasaan-perasaan wujud itu hilang. Maka kalau kita meminta kepada Allah, yang terbaik itu bukan balasan dari ibadah kita, tetapi istiqomah, ya. Tetapi yang kita minta syuhud, dekat kepada Allah. Kalau urusan balasan, ya, Allah jika memberi, ya, nilainya jauh di luar dugaan kita. Coba orang terkadang sedang perlu uang, doanya kepada Allah, aku sedang perlu uang, ya Allah, ya, misalnya 10.000 ringgit, itu saja ya Allah. Padahal kenapa kalau memang perlu, mintalah 1 juta triliun, kenapa? Allah sekecil aja segitu. Tapi manusia kan, ya. Ini aku berdoa, ini aku ibadah, ini aku baca selawat, ini aku sedang perlu uang 10.000, aku tak minta banyak-banyak, hanya loh, tolol, ya. Lebih tolol lagi, selepas ini aku tak minta. Ini manusia, ya. Kenapa? Maka jangan minta sesuatu yang, ya, tidak baik, maka mintalah yang terbaik. Gitu. Nah, karena minta yang terbaik adalah minta yang justru Allah yang minta padamu untuk suhud. Maka diminta oleh Allah, kamu suhud, kamu khusyuk, kamu itu menjadikan ibadah kita menjadi luar biasa. Itulah yang terbaik. Tapi kalau kita minta balasan dari ibadah kita, sudah nilai ibadah kita. Maka para wali itu dulu kalau diberi karomat, dia ketakutan, takut ini balasan taatnya. Loh, kenapa saya tak minta? Karena urusan tahu kasyaf itu urusan Allah. Allah ya mengetahui yang gaib dan yang syahadah kan, ya. Mengetahui yang dekat dan yang jauh, mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Allah punya sifat, kita tak punya. Tapi ketika Allah bagi, mereka takut. Apa ini? Ya Allah, ya. Ini orang yang kenal Allah. Tapi kalau kita begitu dapat, oh wali lah saya ini dah nih, udah wali nih. Ya. Supaya orang tahu kalau dia kasap juga, kalau tengok orang. Padahal orang kasap tak perlu sangat begitu tak perlu. Bukan dengan ini dia kasap, dia tutup pun nampak. Ya, tapi pening saya kalau tengok, ya, orang dikenal katanya orang punya karamat, ya, lalu, ya, kami datang dengan penuh adab.
begitu datang, dalam hati ini bomoh ini. Nah, ya. Kita hanya tahu apa yang ada di buku lah. Kalau memang itu yang benar kita tak tahu, tapi yang kita baca yang diterang oleh mereka bukan begitu. Karena yang tahu wali-wali, kita bukan wali jadi kita tak tahu. Jadi kita ikut buku saja. Ya. Ikut buku yang telah ditulis oleh para aulia. Maka sebaik-baik yang diminta, yang kamu minta kepada Allah adalah ya, yang Allah, justru yang Allah minta kepadamu darimu. Apa? Istiqomah. Ya, kalau Allah sudah minta kita untuk istiqomah, sudah minta kita syuhud ya, di dalam ibadah, di dalam ketaatan, maka itulah yang terbaik. Ya, jangan minta pahala dunia, pahala akhirat. Allah sudah bagi. Allah jika bagi lebih dari apa yang kita bayangkan. Kan ada seorang wali kan, sedang zikir malam, lepas qiyam, kemudian dia tertidur. Dalam tidurnya mimpi dibawa oleh malaikat Jibril ke surga dia. Surga dia itu sudah hampir satu dunia luasnya. Dia terkejut, ini apa? Ya, ini taman-taman yang indah. Siapa pemiliknya? Engkau. Aku. Buat apa aku? Coba. Dia tak tahu ini saya melakukan apa sehingga balasannya seperti ini. Maka orang sufi menggunakannya filsafat, istilah filsafatnya cinta. Karena orang kalau cinta memberi tak terhingga. Ya. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kita punya hakikat Muhammadiyah, nah itulah dia telah mendapat cinta. Karena ittiba itu adalah mendapat anwar Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah.